Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Kami mohon dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memang kaya akan seni keindahan bahkan dalam sejarah, dan dokumen-dokumen tentang liturgi diungkapkan bahwa seni memang harus diberi tempat di dalam gereja karena seni merupakan kekayaan gereja yang harus dijaga dan dikembangkan. Sadar atau tidak, kekayaan dan keindahan seni di dalam gereja kita membuat orang terpukau dan kagum. Berbagai macam lukisan atau patung yang terpampang di dalam gereja seringkali merupakan buah karya seniman-seniman terkemuka. Karena itu sangat wajarlah jika berbagai karya seni tersebut begitu mengagumkan. Itu juga yang dialami oleh para murid dalam bacaan Injil hari ini. Para murid dan beberapa orang merasa kagum dengan keindahan dan kemegahan bait Allah beserta pernak-pernik di dalamnya. Namun ketika mereka mengagumi keindahan bait Allah, Yesus justru mengatakan bahwa pada suatu saat bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Tentu hal ini sangat mengejutkan dan menimbulkan berbagai macam reaksi dari para murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ada murid yang langsung bertanya tentang kapan hal itu akan terjadi dan apa tanda-tandanya. Yesus kemudian mengungkapkan bahwa bait Allah yang sejati itu adalah kehidupan manusia. Hal ini dapat kita pahami dengan istilah gereja dan umat Allah tentunya. Menanggapi pertanyaan tentang kehancuran bait Allah, Yesus mengungkapkan tentang kekacauan yang akan terjadi, yaitu pemberontakan, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Dan akan tampak juga tanda-tanda yang berasal dari langit yang mengejutkan, yang kita tidak tahu. Yesus juga mengatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Tersesat merupakan keadaan di mana orang tidak mampu berjalan dan melihat apa yang baik, benar, indah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana keadaan orang tidak bisa mengikuti kebenaran atau apa yang diwartakan, yang dibawa dan diajarkan, sudah dibangun oleh Yesus itu sendiri.
Dengan demikian, Yesus hendak mengungkapkan bahwa bait Allah yang sejati adalah persekutuan jemaat dan juga setiap pribadi. Kekaguman pada bangunan bait Allah tidak membawa orang pada keselamatan. Yang akan membawa setiap orang kepada keselamatan adalah perjuangan untuk menjaga bait Allah yang sejati. Menjaga tutur kata dan perbuatan baik merupakan bentuk konkret memperjuangkan tegaknya bait Allah yang sejati, yaitu diri kita, umat Allah sendiri. Sebaliknya, melakukan perbuatan yang tercela dan bertutur kata yang menyakiti sesama hanya akan menghancurkan diri kita, umat Allah itu sendiri. Saudara-saudari, marilah kita menyadari kerapuhan kehidupan dan menyikapinya dengan tobat, bermetanoia dan berrekonsiliasi. Melalui usaha kita untuk selalu membangun relasi doa, selalu bersiap dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan Anak Manusia. Agar jika saatnya tiba, Tuhan melihat pertobatan hati kita yang memancarkan keindahan yang dirindukan oleh Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani dengan jeli melihat kenyataan gereja di mana kami berada. Semoga kami berani menyuarakan yang baik dan benar. Bantulah kami agar kami berani peduli kepada gereja-Mu, umat Allah yang ada di sekitar kami. Semoga demikian kami Kau dapati setia bertahan sampai akhir hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.